Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Sahibuddin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 210252020. Pada hari ini Senin 26 Januari 2026 akan melaksanakan uji kinerja. Dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Khairiyah Embung Borok dengan materi akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak dengan metode problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasanya kita berdoa dulu kepada Allah supaya apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk ketua kelas Agil untuk memimpin doa. Ayo Agil. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami din wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, sekarang sebagai tanda cinta kita kepada tanah air kita, yakni tanah air Indonesia, untuk itu sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk berdiri ya. Indonesia
Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran, seperti biasa Bapak akan melakukan absensi dulu ya, absen kehadiran kalian untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya hadir, kayaknya semuanya hadir ini, tapi Bapak absen dulu ya. Adelia Hanafika Putri mana? Alhamdulillah hadir. Eli Susanti, alhamdulillah. Selpiana, mana Selpiana? Mutiara, mana Mutiara? Hadir? Mai Sarah, Mai. Ahmad Al-Ghifari Khairi Laduni. Oh, udah kelas ya. Titi Naulia mana? Sofianul M. Alwi Krishna Saputra. Rika Fitriani. Zahra Febrian. Alhamdulillah banyak yang hadir ya, walaupun ada di antara teman kalian yang sudah hadir, tapi alhamdulillah lebih banyak yang hadir. Baik anak-anakku, jadi sebelum Bapak memulai pelajaran kita hari ini, jadi terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan daripada pembelajaran terkait materi yang kita akan bahas hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian riya dan nifak. Nah, jadi materi kita hari ini adalah tentang akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah yang diinginkan oleh kita semua setelah kita mempelajari tentang bab akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak. Jadi tujuan pertama adalah menjelaskan pengertian riya dan nifak. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku riya dan nifak. Nah, yang ketiga, menjelaskan dampak negatif riya dan nifak. Yang keempat, menunjukkan sikap menolak perilaku riya dan nifak. Yang kelima, menyajikan contoh solusi atau upaya menghindari riya dan nifak. Nah, jadi sekarang sebelum Bapak mulai masuk ke pembahasan, terlebih dahulu Bapak mau bertanya terkait tentang materi kita minggu lalu ya. Jadi apa materi kita minggu lalu, tentang apa? Tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ada yang masih ingat mungkin? Iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Bagus. Tugas malaikat mungkar apa? Coba Agil. Bertanya dalam kubur. Baik, berarti ada ke teman-teman kalian atau kalian masih mengingat tentang materi kita yang minggu lalu. Alhamdulillah. Tadi sekarang kita masuk ke materi kita saat ini, yakni tentang akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak. Ya, baik. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai ya, agar kita fokus siap untuk menerima pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita seperti biasa ice breaking dulu ya. Bapak mau melihat fokus kalian, apakah masih fokus atau tidak. Oke? Baik, dimulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, baik, alhamdulillah, berarti masih fokus, masih segar ya. Anak-anakku, terkait materi kita, yakni tentang
akhlak tercela kepada Allah, riya dan nifak. Jadi riya itu menurut bahasa artinya, ada yang tahu, ada yang pernah sempat dengar apa itu riya? Sombong. Apa lagi? Coba. Apa? Memamerkan. Bagus. Coba ada lagi. Apa itu riya? Mungkin ada gambaran kalian pernah dengar atau belajar di rumah. Apa itu riya? Tadi sombong, bagus, luar biasa. Memamerkan, bagus, luar biasa. Itu juga termasuk daripada pengertian riya. Jadi riya itu menurut bahasa artinya melihat. Jadi melihat itu termasuk riya, tapi menurut konteks bahasanya, menurut kamusnya. Kalau kita cari di kamus, maka riya itu artinya melihat. Riya menurut istilah adalah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain. Jadi itu riya menurut bahasa. Sekalipun sesuatu itu hal kebagusan, tapi dengan niat diperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan supaya ada perasaan sombong untuk kita menunjukkan perbuatan itu. Padahal perbuatan itu perbuatan baik. Cuman dengan niat kita memperlihatkan kepada orang lain dengan niat sombong, itu termasuk dalam kategori riya. Dan riya itu adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Itulah guna kita belajar hari ini, supaya kita tahu riya itu apa, nifak itu apa. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video animasi, di mana nanti di video ini kalian mengidentifikasi terkait dengan materi pelajaran kita hari ini. Setelah kalian melihat video ini, nanti kalian bisa mengidentifikasi, menganalisis video yang kalian tonton yang akan Bapak tampilkan nanti terkait dengan materi kita hari ini. Silahkan disaksikan videonya dengan penuh saksama dan diperhatikan ya. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kata api buat kasih pelajaran orang yang suka ria dan suka sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma kalung hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan syirkul asghar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Sekarang saya beritahu amanah, jangan sampai kamu mengkhianati ya. Tadi siang saya pinjam songkok mandi, dan sekarang saya harus mengembalikannya sore hari ini. Karena itu saya berikan kamu tugas, kasih songkoknya sekarang juga, ngerti? Ingat, jangan lupa lagi, ini amanah, jangan sampai kamu mengkhianati. Kedengeran anak-anak?
Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selesai ya untuk videonya. Nah, jadi video yang pertama tadi adalah video tentang apa? Tentang riya. Jadi video yang pertama tadi adalah video tentang riya. Kalau yang video yang kedua tentang munafik atau nifak. Nah, jadi sekarang setelah kalian melihat video tadi, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, untuk mendiskusikan apa yang kalian dapat identifikasi terkait dengan materi kita dari video yang Bapak tampilkan tadi dan dari dari buku pelajaran kalian, dan bisa juga kalian cari tahu tentang referensi materi terkait pelajaran kita hari ini lewat HP ataupun lewat Google maupun lainnya. Nah, jadi Bapak akan bagi kalian jadi 3 kelompok sekarang ya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan sesuai dengan apa yang Bapak instruksikan di LKPD-nya. Bapak bagikan dulu untuk LKPD-nya. Nah, jadi di LKPD ini nanti sudah lengkap ya, nama kelompoknya, jumlahnya silahkan ditulis ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Dan ini kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Nah, sekarang kalian diskusikan. Pindah posisi duduknya sekarang. Ini kursinya dipindahin ke sini aja. Pindah sini. Silahkan dibuat Oke. Satu di sini ya. Nah, sini hadap sana. Satukan itu. Oke. Nah, itu bayar salah satu. Mana buku paketnya tadi? Yang Bapak ataupun isi LKPD yang ada. Silakan tulis nama kelompoknya. Bebas untuk nama kelompok, bisa menggunakan nama sahabat-sahabat Nabi, bisa untuk nama kelompoknya. Ini mungkin namanya Abu Bakar untuk nama kelompok 1. Nama kelompok 2 Umar. Nama kelompok 3 nanti Usman. Nah, ini yang kelompok 2 Umar, yang kelompok 3-nya Usman ya. Nama kelompoknya. Silakan tulis nama kelompok di sini. Nah, nama kelompok dulu. Diskusikan sama teman-teman kalian terkait dengan materi akhlak tercela, riya dan nifak. Jadi sudah Bapak tuliskan di sana untuk instruksi LKPD-nya ya, yang ini. Nah, yang untuk kelompok 2 ini dampak akhlak tercela, riya di dunia maupun di akhirat. Terus cara menghindarinya seperti apa ya. Nah, sekarang kalau sudah jadi, kalian rapikan tempat duduknya seperti yang semula tadi. Rapikan tempat duduknya seperti yang formula tadi. Ulang, ayo. Perhatikan. Setelah kalian selesai berdiskusi tadi sama teman kalian, mengidentifikasi materi terkait dengan materi akhlak tercela kepada Allah dari video yang kalian tonton tadi, maka sekarang kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian sama teman-teman kalian tadi ya. Jadi nanti ada perwakilan 2 orang saja, Bapak suruh maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Mulai dari kelompok mana ini dulu? Kelompok 1 apa kelompok 3? Hah? Ya, mulai dari kelompok 1.
Perhatikan temannya. Yang kedua dikategorikan kesalahan syirik kecil, ketiga dapat hubungannya dengan tingkat kafir. Quran surat Al-Baqarah surah 2 ayat 264. 4 dapat menimbulkan kekecewaan nanti apabila tidak dipuji oleh orang lain. Yang kelima dapat menimbulkan hati kurang tentram dan sakit jiwa karena hanya mengharapkan sanjungan dari manusia. Yang keenam tidak disukai dalam pergaulan. Jarang menghindari perilaku Perhatikan. negatif. 1. Mengetahui diri beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 1. Melatih diri beramal. Nah, setelah kalian diskusi tadi, perhatikan. Fokus dulu ya. Setelah selesai diskusi, sekarang kita ice breaking lagi ya untuk melatih fokus kalian supaya kalian tetap fokus ya. Seperti biasa, tepuk fokus dulu sebelum kita lanjut ke untuk yang selanjutnya ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir. Oh, alhamdulillah, masih fokus ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian beberapa soal ya untuk mengevaluasi hasil pelajaran kita terkait dengan materi akhlak tercela kepada Allah, yakni riya dan nifaq. Nanti dibagikan ya belakang. Silahkan bagikan tesnya. Nah, sekarang kalian kerjakan ya soal-soal itu. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit dan kalian kumpulkan ya. Silahkan dikerjakan dengan seksama. Setelah sekalian Bapak kasih soal evaluasi tadi, alhamdulillah hasilnya lumayan memuaskan. Banyak diantara teman-teman kalian yang sudah paham ya, ngerti tentang terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi untuk lebih barokahnya ya, kegiatan belajar mengajar kita sama-sama menutup dengan sama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bis. Alhamdulillah. Tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dengan rapi ya. Mulai dari sini. Kali-kali. Ya.